Halo Fitness Mania, selamat datang kembali ke YouTube Coach Halinciang. Kali ini saya akan membahas tentang cara defisit kalori tanpa menghitung. Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali yang bingung untuk menghitung kalori, bahkan sampai menginstal aplikasi untuk penghitungan kalori dan menebak tentang bagaimana kalori harus keluar dan kalori masuk dari berbagai daftar makanan. Tetapi di sini saya bilang selama ini juga banyak orang melalui intuisinya, melalui pengalamannya bisa meraih fisik yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih terbentuk tanpa harus melakukan semua upaya penghitungan kalori sampai mencapai defisit yang tepat. Tetapi kita bisa ternyata meraihnya dengan beberapa langkah yang saya akan tampilkan sebagai berikut. Yang pertama, Fitness Mania perlu mengetahui bahwa defisit kalori ini adalah hasil suatu akibat, suatu outcome dari berbagai upaya yang saya jelaskan di sini. Jadi, kalau Fitness Mania fokus ke sini, maka akan sulit. Karena apa? Berbagai cara ini nanti bisa terlupakan karena banyak sekali cara di luar sana yang membingungkan dan juga mungkin menyesatkan. Nah, untuk itu saya telah memfilternya menjadi beberapa upaya yang ada di sini. Kalau berbicara tentang defisit kalori, kita maka akan membicarakan tentang bagaimana meningkatkan kalori yang keluar atau yang terbakar dan menurunkan kalori yang sudah masuk selama ini. Dan mungkin karena masuknya masih berlebih, beberapa seleksi makanan perlu kita lakukan untuk menghasilkan kalori masuk yang lebih rendah. Jadi kalori masuk lebih rendah, kalori keluar kita buat lebih tinggi supaya defisit bisa terjadi. Tetapi langkah-langkahnya yang sudah lebih tajam, lebih akurat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah meningkatkan pembakaran atau kalori keluar dari metabolisme dasar, yang dimana kita metabolisme membakar kalori 24 jam kalau bengong saja, plus olahraga. Dan olahraga yang tepat seperti apa? Di sini kita utamakan latihan beban, di mana latihan beban yang fokus pada goal meningkatkan otot akan menghasilkan yang namanya EPOC. EPOC ini adalah singkatan dari Excess Post Exercise Oxygen Consumption, yang bahasa sederhananya adalah bagaimana kita membakar lemak lebih banyak saat sesudah olahraga. Dan ini terjadi melalui latihan beban. Hasil dari latihan beban yang meningkatkan otot juga, kita temukan bahwa otot adalah salah satu organ yang sangat mahal kalorinya, yang berarti membutuhkan pembakaran yang lebih tinggi. Jadi latihan beban membantu kita membakar lemak saat sesudah olahraga atau saat beristirahat. Ditambah lagi nanti hasilnya dengan otot yang meningkat, maka metabolisme dasar juga akan meningkat. Sementara itu, latihan aerobik perlu meraih yang namanya zona fat burning di saat berolahraga. Jadi di sini Fitness Mania bisa mencoba untuk membakar lemak saat olahraga dan pasca olahraga secara bersamaan. Kalau mau pilih salah satu saja, saya akan lebih cenderung memilih latihan beban lebih banyak daripada latihan aerobik. Yang kedua, untuk meningkatkan kalori keluar adalah dengan yang namanya thermic effect of food atau pembakaran kalori dari mengolah makanan. Tubuh mengolah makanan lebih banyak kalorinya yang terbakar apabila mengkonsumsi protein lebih tinggi, di mana berarti pola makan kita baiknya mendapatkan kontribusi kalori dari protein yang termasuk paling besar dibandingkan total energi yang masuk atau total makanan yang kita konsumsikan. Contohnya, misalnya kalau kita dalam sehari mengkonsumsi 2000 kalori, maka kontribusi protein itu baiknya mungkin mendekati 700, 800 atau bahkan hampir mendekati 1000 kalori. Kira-kira maksudnya seperti itu untuk mendapatkan
asupan yang cukup, sehingga sisanya misalnya 2000 kalori tadi, misalnya 1000 dari protein, maka sisanya 1000 lagi dari lemak dan karbohidrat, ya kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga adalah yang namanya non-exercise activity thermogenesis, yang artinya pembakaran tanpa olahraga, ya, yang berarti keseharian hidup kita, entah itu melalui kegiatan mandi, jalan, naik kendaraan, ya, meeting dan lain sebagainya, kita upayakan di sela-sela kesibukan kita juga masih menjaga tubuh yang lebih aktif. Salah satunya adalah mungkin dengan melakukan atau mencapai sehari minimal 3000 langkah. Ya, 3000 sebenarnya sudah cukup apabila kita sudah memiliki rutinitas olahraga yang cukup intensif di latihan beban atau di aerobiknya. Nah, sekarang kita sudah jelas nih tentang bagaimana memaksimalkan kalori yang keluar. Tinggal kita bagaimana supaya menekan kalori yang masuk. Kalori yang masuk, pertama-tama kita harus pahami bahwa ada banyak sekali asupan makanan kita sehari-hari itu memiliki nilai kalori yang tinggi, tetapi nilai nutrisi atau nilai kegunaan bagi tubuh yang rendah. Nah, itu adalah kelompok-kelompok makanan yang perlu kita kurangi, hindari, atau batasi. Di antaranya adalah yang mengandung tepung yang banyak dan produk turunannya termasuk dengan gula maupun dengan seeds oil atau margarin, ya, di sini minyak biji-bijian, yang termasuk juga ultra processed food. Misalnya apa? Kue-kue, ya, yang dari gabungan tepung dan lemak, minyak, dan lain sebagainya, bentuknya sudah segi empat. Tidak seperti lagi waktu bahan-bahan ini pertama kali dipanen, ya. Jadi berarti ultra processed foods, makanan yang sudah tidak berbentuk sesuai dengan bentuk alaminya, ya. Bahkan sudah ada yang misalnya sumber protein pun berbentuk huruf abjad 1, 2, 3 atau angka dan lain sebagainya, ataupun yang mengandung tepung dan gula yang tinggi. Kadang kita sering mengeluhkan bahwa diet nggak boleh ini, nggak boleh itu. Apa yang boleh? Nah, masalahnya adalah mayoritas orang-orang yang mengatakan hal seperti itu memiliki asupan makanan yang banyak sekali di sini. Makanan gorengan termasuk sebenarnya di sini juga, ya, yang akhirnya membuat mereka, kalau ini semuanya perlu dikurangi, hindari, atau batasi, mereka seolah-olah tidak ada makanan lagi. Yang berarti kan mayoritas makanan mereka berasal atau diambil dari makanan ini, yang sebenarnya perlu dikurangi atau dibatasi. Lalu apa dong yang boleh? Yang boleh adalah protein dan lemak alami. Seperti kita ketahui, protein hewani memiliki juga kandungan lemak alami di dalamnya. Bahkan protein nabati juga memiliki kandungan lemak alami, termasuk ada karbohidrat juga di dalam. Jadi kalau kita sudah menyadari akan hal ini, maka mencoba memenuhi kebutuhan protein sebagai kontributor energi utama yang paling banyak, termasuk lemak di dalamnya, maka kita sudah cukup berhasil di sana. Berarti makanannya itu juga perlu sesuai bentuknya dengan bentuk waktu makanan itu disembelih atau dipanen, ya. Kemudian cara masaknya seperti apa? Nah, ini dia nih, yang dari kemarin ini selama ini mengeluhkan kalau nggak boleh makan gorengan, saya makan apa dong? Gitu ya, seolah-olah kasihan banget nggak bisa makan gorengan. Banyak, ya, ada panggang, ada tumis, ada cara masak membakar, ya, grill. Kalau panggang ini roasting, tumis stir fry atau saute, bakar, grilling, ya, rebus, ya, steam, ya, atau pepes atau rebus atau kukus, ya, kemudian ada pepes, kemudian ada air fry. Semua cara masak ini masih bisa digunakan untuk mendapatkan asupan kalori yang lebih berkualitas dari makanan-makanan alami dengan kontributor protein yang tinggi, sehingga kita bisa menekan masuknya kalori berlebih dari yang di sini. Ya, sebagai contoh saja, misalnya satu potong ayam rebus, ayam bakar, ya, atau bahkan ayam yang dipepes atau yang ditumis,
ukurannya sama besar dengan ayam yang digoreng. Sama mengenyangkan berarti secara volume makanan. Tetapi ayam yang digoreng memiliki kalori bisa 2-3 kali lipat dari ayam yang direbus, dikukus, atau dipepes, atau dibakar itu. Bisa dilihat bahwa sebenarnya makan satu ayam goreng, satu potong, itu lebih menggemukkan daripada makan 2 potong ayam yang dipepes atau dibakar atau dipanggang. Jadi bahkan lebih diet untuk makan ayam 2 potong tapi yang dikukus atau yang dipanggang daripada makan satu ayam yang digoreng. Nah, bisa kebayangkan bahwa sebenarnya kita bisa meraih defisit kalori bukan saja tanpa menghitung, tetapi juga tanpa penderitaan lapar. Karena apa? Kita masih bisa makan lebih banyak apabila kita berani meninggalkan cara masak yang menggoreng itu. Bukan berarti saya bilang makan gorengan tidak baik atau nggak boleh dikonsumsi. Saya tidak pernah mengatakan itu, tetapi saya katakan bahwa cobalah dikurangi, cobalah dibatasi. Ya, kalau memang ada individu yang gemuknya luar biasa, yang kadar lemaknya terlalu tinggi, yang sudah dikategorikan morbidly obese, yang dimana menurut medis apabila dilanjutkan kegemukan ini lebih lama, maka sudah mengarah kepada kematian. Misalnya kalau dalam kondisi itu mau tidak mau ya memang harus dihindari dulu untuk sementara. Makan makanan seperti ini fine saja, asal tidak sering, tidak banyak. Ya, kalau sekali-sekali pun ketemu makanan ini tidak banyak. Ya, jadi seperti itu. Nah, semoga sudah cukup jelas gambaran tentang bagaimana meraih defisit kalori, bukan saja tanpa menghitung, tapi juga tanpa penderitaan makan terlalu sedikit. Anda bisa makan lebih banyak, dan Anda bisa tetap turun berat badannya, turun berat badan yang di mayoritas berasal dari lemak, ya, dan juga bahkan meraih yang namanya pembangunan atau peningkatan otot karena asupan protein yang cukup sebagai nutrisi utamanya. Kira-kira demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga bisa menjadi masukan dan pencerahan dan motivasi tambahan untuk mencoba sekali lagi agar berhasil. Good luck, salam untuk semuanya.